ini aku halo, ketemu lagi sama aku Sugi. Jadi di video kali ini aku enggak buat buket atau lagi enggak make up. Jadi enggak dua-duanya. Nah, aku kali ini mau sesuai kata-kata yang di judul. Ya, apa ya enaknya? Kok salah ya, aku nggak usah pakai catatan apapun, tapi kalian bisa lihat catatan di sini atau di sini. Kalian mau pilih mana, kanan atau kiri? Kalau aku itu sukanya sebelah kanan, jadi sebelah kanan yang aku space. Nah, di sini ada ruang kosong yang aku gunain buat ngejelasin apa yang mau aku omongin gitu ya. Nah, jadi aku sempet ya baca-baca komentar kalian dari awal videoku, dari awal aku ngebuat video tahun 2000 berapa itu ya, udah lama banget sampai sekarang. Itu ada salah satu pertanyaan yang mungkin sering juga ditanyain sama beberapa orang ke aku gitu ya. Jadi dicatat biar kalian bisa nyesuaiin sama kebutuhan kalian dan budget kalian. Nah, buat kalian juga yang masih awal-awal, yang masih pemula, pengen buka usaha apa gitu ya, juga bisa lihat video ini. Betul kok mukaku hitam ya di kamera. Aduh, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Jadi yang pertama harus kalian semua persiapin itu adalah bukan persiapan, kita tuh ngomongin budget, kita ngomongin harga. Aku contohin buket aku juga nyontohin yang ini. Nah, ini buket yang aku buat beberapa waktu lalu. Kalian juga bisa bikin buket ini jadi modal awal kalian. Ini kerangka ya, kerangkanya aja. Jadi si customerku, pembeliku itu nanti dia ngisi sendiri nih uangnya. Jadi mau diisi 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, atau bahkan 100 ribuan, terserah. Yang penting jumlahnya sama kayak yang di sini gitu ya. Nah, ini kenapa aku kasih kertas putih, karena untuk memudahkan sebenarnya. Jadi kalau ada yang pesen buket kerangka atau kerangka buket, itu memang sebaiknya harus dikasih kertas, entah itu kertas biasa atau kertas yang kaku. Biar apa? Yang pertama manfaatnya biar pas di foto itu kelihatan ya. Terus yang kedua itu nanti dia pas masukin ke dalam plastiknya itu gampang, karena plastik yang aku pakai ini adalah plastik khusus uang. Jadi dia tuh plastiknya lengket gitu loh, apa ya, bukan lengket kayak lem gitu. Jadi masukin uangnya tuh benar-benar yang harus pelan banget. Kalau nggak sabar otomatis plastiknya sobek. Kenapa aku nggak pakai plastik es? Aku pernah ya di awal-awal jualan aku pakai plastik es atau plastik yang biasanya buat makan, buat bungkus tangan tuh. Itu sekarang aku nggak pakai lagi karena aku pakai yang model kayak gini. Kenapa? Karena sesuai dengan motoku ya, moto di tempatku itu buket yang mau aku perkenalkan ke kalian adalah buket jenis premium. Nah, jadi aku pakai yang bener-bener kualitas. Nah, di buket ini kan yang pertama aku sebutin si plastik ini ya, plastik uang ini. Kalian bisa beli di semua toko plastik ada, kecuali memang terbatas ya, kecuali memang terbatas atau gimana nggak tahu. Pokoknya di semua toko plastik atau swalayan ada. Terus biasanya satu plastiknya itu isinya ada 50 atau 100 ya. Kalau di reng-reng, misal satu plastik itu ada beberapa plastik, ngerti gak sih? Satu bungkus itu ada beberapa plastik ya. Nah, yang pertama kita hitung dulu si plastik ini. Misal harga plastiknya itu satu bungkusnya 5.000 dan isinya 50 pieces, berarti yang bagian pertama adalah plastik 50 pieces dibagi 5.000 sama dengan sekian gitu ya. Kalian lihat aja di sini nanti ya. Terus hasil ini adalah harga setiap satu lembar plastiknya ya. Nah, beda sama plastik yang dipakai buat bungkus tangan atau bungkus es ya, itu lebih murah dibandingkan plastik ini.
Jadi di sini aku bedain ya. Yang sebelah sini dia pakai premium. Jadi desainnya itu nanti juga desain premium, bahannya premium. Nah, yang sebelah sini dia yang biasa aja. Terus desainnya juga biasa aja gitu ya. Terus kita ke bagian tusuk sate. Nah, di buket premium itu aku pakainya tusuk sate. Boleh kalian pakai sapu lidi atau kayu atau apapun yang bentuknya dia itu per lidi ya, per tusuk sate, kayak gitulah bentuknya. Balik lagi ke harga. Nah, si tusuk sate ini biasanya ada yang harga sekitar, kita taruhlah misal 15.000 ya, misal 15.000 isinya 50 pieces kayak gitu. Tapi ada juga sih yang 100 pieces, tapi aku lupa, pokoknya aku lupa harganya ya. Kita taruhlah misalnya 5.000 kok 5.000, 15.000 isi 50 tusuk sate ya, kalian lihat di sini. Terus hasil totalnya adalah sekian. Nah, ini harga per satu tusuk sate. Terus selanjutnya kita bicara ke buket yang biasa. Itu buket yang biasa biasanya pakai kardus ya, pakai kardus karena lebih murah dan lebih menghemat waktu ya. Si kardus ini kita taruhlah kardus supermi ya. Kardus supermi itu kardus yang paling gampang diingat sama kalian ya kan. Nah, kardus supermi kita taruhlah harganya 1.500 ya. Kita lari ke gabus atau styrofoam atau yang hijau-hijau itu apa sih namanya, tangkai, nggak mungkin pakai kertas atau pakai apa gitu ya. Tapi kalau kalian mau pakai apa gitu boleh. Tapi kalau aku itu kalau nggak pakai styrofoam ya pakai si gabus. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau styrofoam itu agak jarang-jarang ya. Jadi kalau pakai styrofoam itu dia benar-benar harus yang ahli. Jadi kalau kamu pakai styrofoam, kamu asal masukin bukan kayak gitu, nanti tuh jadinya rusak kayak gitu. Kamu harus belajar berkali-kali biar kamu bisa menguasai cara biar si isinya itu tersusun rapi di styrofoam. Beda sama gabus. Gabus itu menurutku yang hijau. Kalau yang si gabus ini kamu nggak perlu jadi ahli, kamu nggak perlu belajar berkali-kali masukin, kamu udah pasti bisa. Karena si gabus ini dia itu lebih enak gitu ya masukinnya. Pokoknya kalian belajar intinya lebih enak kayak gitu. Nah, tapi memang lebih mahal yang gabus. Kalau yang gabus itu biasanya sekitar 20 cm kali 10 atau ya misal biasanya sih, tapi nggak tahu ya apa sih. Pokoknya aku pernah ngitung, tapi ada juga yang enggak. Biasanya itu 20 cm kali 10. Itu harganya sekitar 8.000. Itu bisa buat berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa buat 5 sampai 6. Kita taruhlah 5 lah ya. Masa 6 terlalu tipis gitu ya. Kita taruhlah 5. Nah, si 8.000 ini dibagi sama 5 pieces. Karena kita ini temanya buket sedang ya. Yang mau kita totalin nanti buket sedang. Nah, 5 berapa sih tadi? 8.000 dibagi 5. Nah, ini dia hasil akhirnya. Hasil akhir ini adalah setiap gabus yang dipotong sekecil ini yang dipakai di satu buket ya. Terus kita ke yang low budget ini. Nah, tadi tuh pokoknya pakai kardus. Nah, si kardus ini kamu nggak perlu lagi styrofoam atau gabus, itu nggak perlu. Karena apa? Karena dia itu lebih ke sederhana gitu buketnya, nggak yang ribuh dan yang gimana itu enggak. Pokoknya buketnya lebih sederhana. Jadi ini si low budget ini, si buket low budget ini nggak perlu dipakein styrofoam atau gabus ya. Lanjut ke solasi. Nah, ini aku pribadi kalau pakai solasi itu benar-benar boros banget, seboros-borosnya kayak air gitu ya. Tapi kalau kalian bisa pakai solasinya itu nggak terlalu boros, itu ya lebih bagus. Asal ya solasinya yang lengket. Karena aku pernah nemuin beberapa solasi itu yang benar-benar nggak lengket. Tuh bayangkan satu lingkaran solasi, aku pakainya yang solasi yang gede segini ya. Nah, itu
itu biasanya bisa buat 4-5 buket ukuran sedang. Tapi aku pernah waktu itu di satu buket aja dia udah habis karena dia tuh nggak lengket. Aku nggak tahu di luaran sana ada pabrik isolasi KW atau memang lemnya kebanyakan bahan atau apa, aku nggak tahu. Tapi nggak lengket waktu itu ya. Aku nggak nyebutin merek apapun, aku nggak nyebutin. Tapi itu tadi isolasinya nggak lengket dan bikin aku kecewa berat. Harusnya aku bikin buket 1 jam jadi, itu bisa sampai berjam-jam. Gila. Itu biasanya di satu buket itu aku pakai kayak tadi yang aku bilang, kayak air banyak banget. Nah, yang isolasi yang aku pakai sebesar ini itu biasanya harganya 5.000. Kalau buat ukuran buket sedang itu bisa sampai 5 buket. 5 bagi 5, anggaplah berapa gitu ya hasilnya. Nah, kalian lihat di sini. Terus yang low budget itu sama ya, sama juga segini. Terus selanjutnya kita ke bagian pita. Nah, pita itu ada juga yang ukuran sama semua, kayaknya ada ya ukuran kecil, sedang, gede ada. Kalau pita menurutku itu disesuaikan sama buket. Kalau buket kalian mini, ya pakailah pita yang super mini, super duper mini. Kalau buket kalian sedang kayak aku ini, kalian bisa pakai ukuran mini atau sedang atau mini dan sedang. Gitu ya. Kalau kalian pakai yang ukuran besar di buket yang ukuran sendiri, itu menurutku ya itu jelek, kecuali ini kecuali si pita kalian bukan pita yang kaku. Kan ada tuh kan pita yang model kaku sama pita yang lembek kayak kerudung ini loh. Pokoknya yang lembek kayak gini nggak apa-apa lah, pakai ukuran pita yang besar gitu kan. Terus kita lanjut ke kertas. Beberapa waktu yang lalu itu ada yang nanya ke aku, itu kertas atau plastik? Aku mau jawab besi, kok kayak orang marah ya kan. Aku mau jawab apa sih ya, gimana gitu kan. Aku udah nulis loh. Aku Kak, mau kertas warna apa? Dia tanya itu kertas apa plastik. Kan ngeselin banget ya gitu ya. Tapi di videoku yang bakalan aku bikin suatu saat nanti, itu aku mau ngasih tahu itu plastik atau kertas dan apa aja nama-namanya. Oh ya, aku ingat sih ya, aku ingat dulu pernah janji perbedaan buket yang low budget yang pakai kardus itu sama buket yang premium ini. Di sini aku juga mau jelasin. Oh ya, di kertas. Kok makin gelap aja ini muka kau ini, serem amat ya. Kayak gini lah ya, terserah lah ya. Si kertas tadi. Nah, setiap ukuran buket itu memakai jumlah kertasnya beda-beda, Bung. Ya, kalau di aku, nggak tahu kalau di tempat orang lain. Kalau di aku, itu ada yang buketnya super mini, ada juga yang mini, ada juga yang sedang besar, ada juga yang besar. Ya, itu tiap ukuran memang benar-benar beda. Tapi yang sering aku kasih ke customerku itu adalah ukuran sedang dan besar. Nah, si kertas ini kita taruhlah satu lembarnya itu harganya 5.000 ya. Kalau ukuran sebuketku yang ini itu dia butuh sekitar 1, 2, 3, 4 kertas. Jadi buketku yang ini dia butuh 4 kertas. Buatlah 5 kali 4 20.000 ya. Nih, taruh sini. Nah, yang buket low budget itu dia taruhlah sekitar, karena buket ini itu dia nggak ngembang, nggak gendut, nggak semok, taruhlah sekitar 2 atau 3 ya. 2 aja kali ya. Ya, 2 atau 3 aja lah, 3 lah, masuk 2, 3 lah, 3. Taruhlah 3 di sini. Selanjutnya kita beralih ke kartu ucapan, handtag, stiker, dan plastik ya. Jadi
kita ke kartu ucapan dulu. Nah, di kartu ucapan itu harganya juga sama, ada yang premium, ada yang biasa. Kalau kalian yang biasanya di print terus gambarnya unyu-unyu berwarna, itu harganya mungkin taruhlah sekitar 1000 sampai 2000. Nah, kalau si kartu ucapannya itu 3D itu sama, kecuali kartu ucapannya itu agak besar ukurannya dan cantik, itu biasanya bisa sampai 5000 ya. Nah, kita taruhlah yang standar 2000 lah ya, 2000. Sama, dua-duanya sama, di buket premium atau di buket low budget itu sama. Terus kita pergi ke stiker. Nah, stiker ini apa? Stiker, aku mau bilang stiker dan handtag, lupa. Aku mau bilang stiker dulu. Nah, si stiker sama handtag ini gunanya buat apa? Yang pertama itu buat mempromosikan brand kalian. Dan yang kedua itu memudahkan customer atau pembeli yang ingin order buket kita lagi. Jadi di situ nanti ditulis keterangan nama toko kita, terus yang harus dihubungin itu lewat apa gitu ya. Nah, perbedaannya atau gimana nya nanti ya pelan-pelan ya. Aku cuma mau ngejelasin harganya aja. Ini biasanya si stiker ini, stiker taruhlah 1 lembar itu 8000. Nah, kalau stikernya modelnya kecil, gambarnya kecil super mini, itu bisa sampai berapa gambar atau berapa tulisan gitu ya. Tapi kalau modelnya besar ukurannya, kita taruhlah bisa sampai 20 pieces gitu ya. Nah, 8000 dibagi 20 pieces, ini hasilnya. Dua-duanya sama lo ya, dua-duanya sama. Terus di handtag ini itu 8000 juga. Nah, si handtag ini harus lebih besar dari ukuran stiker. Kenapa harus lebih besar dari ukuran stiker? Karena si handtag ini dia ditaruhnya di depan loh ya, di depan di sesama Arabnya gitu loh. Ih, muka aku belah banget, kesel aku, nggak tahu ya, kenyataannya aku putih tau, ya udahlah ya. Terus ini tuh mendung, makanya tuh kelihatan gelap ya nggak sih, terserah lah ya, terserah. Terus selanjutnya kita pergi ke plastik. Nah, untuk buket-buket kecil yang ukuran mini itu pakai plastiknya yang plastik asoy yang kecil ya. Terus ukuran sedang juga ada, yang ukuran sedang, ukuran besar juga ada. Nah, kalau buat buketku yang ini aku pakainya plastik besar atau jumbo. Itu satu plastiknya harganya kalau nggak salah berapa ya? Kita taruhlah 10.000 ya. 10.000 isi 50. Nah, dibagi aja 10.000 dibagi 50, inilah harga satu plastiknya. Nah, dari semua harga yang aku sebutin tadi, ini yang kalian lihat, itu totalnya masing-masing di sini. Nah, ini total modal awal kalian bikin satu buket gitu ya. Tapi kalau misalnya rumahnya customer itu jauh banget dan butuh diantar, itu nanti memang ada uang bensin lagi gitu ya. Nah, jadi dari harga jual ini kalian sebutin ke pembeli, misal buket yang model kayak gini harganya sekian gitu ya. Terus kalau ini bisa COD atau diambil di tempat. Ini tadi semua yang aku sebutin dicatat, disesuaikan sama budget dan harga di tempat kalian masing-masing ya. Nah, buat kalian yang ngerasa buketku mahal, kalian sebenarnya belum tahu harga-harga buket di luar sana yang benar-benar bikin kalian nangis. Enggak sih, sebenarnya semua buket atau semua seni itu murah. Karena apa? Karena kalian nggak bisa buat. Coba kalian bisa buat. Nah, oke, jadi semoga informasi yang aku sampaikan tadi bisa kalian pakai buat kalian mulai jualan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen videoku biar aku makin semangat buat videonya.